Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan mahasiswa semuanya? Kita akan melanjutkan pertemuan kita di pertemuan kedua ini dengan pembahasan anggaran dan fungsi-fungsi manajemen. Nah, pada dasarnya kita sama ketahui bahwasanya anggaran ini merupakan suatu rencana kerja suatu perusahaan atau organisasi di masa yang akan datang. Proses untuk penyiapan anggaran tersebut dinamakan dengan penganggaran. Anggaran memiliki kemiripan dengan ramalan atau proyeksi. Tapi kalau misalkan ramalan itu belum tentu benar. Nah, kalau misalkan anggaran, kita ada data dasar yang untuk kita meramalkan atau merencanakan sesuatu ke depannya itu adalah berdasarkan data. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ramalan adalah merupakan prediksi tentang apa yang akan terjadi tanpa ada usaha dari peramalan untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Jadi dapat dikatakan ramalan ini bisa kalau untuk kedepannya itu bisa tidak sesuai ataupun sesuai dengan yang akan diramalkan. Sedangkan proyeksi adalah perkiraan apa yang akan terjadi jika suatu kondisi atau situasi yang lain terjadi terlebih dahulu. Ciri-ciri dari anggaran adalah yang pertama dinyatakan dalam satuan moneter. Jadi kalau misalkan anggaran ini kita berdasarkan data keuangan ya, untuk kita mau merencanakan suatu anggaran, apakah itu misalkan contoh anggaran penjualan, misalkan anggaran produksi, anggaran kas dan lain sebagainya, itu adalah berdasarkan data keuangan. Kemudian umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Nah, untuk anggaran ini dia tidak untuk masa kedepannya itu tidak lama, jadi maksimalnya itu adalah untuk perencanaan 1 tahun ke depan. Lalu mengandung komitmen manajemen. Untuk pihak manajemen sendiri dia harus mempunyai suatu komitmen bahwasanya anggaran ini sudah diputuskan untuk perencanaan ke depannya. Lalu usulan anggaran itu disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksanaan anggaran. Setelah itu setelah anggaran disetujui, anggaran ini dapat diubah ya, fleksibel jika ada keadaan khusus. Jadi kalau misalkan pada waktu anggaran itu telah berlangsung terlaksana, nah ada sesuatu hal misalkan kondisi politik atau misalkan kondisi pasar yang tidak memungkinkan atas penetapan anggaran tersebut, maka anggaran itu dapat dirubah ya. Nah, kemudian jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, ini harus dianalisis kembali penyebabnya. Jadi setelah kita merencanakan, kemudian dalam pelaksanaan anggaran tersebut terjadi penyimpangan, ini harus dianalisa. Kenapa ini bisa terjadi? Oke. Nah, di dalam anggaran ya, jika dihubungkan dengan fungsi manajemen, kita sama ketahui fungsi manajemen ini adalah planning atau POC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, kaitannya ke anggaran itu adalah di bagian yaitu sebagai alat perencana dan sebagai alat pengendali. Jadi dianya itu di controlling dan di planning ya. Nah, kita masuk ke fungsi anggaran yaitu di perencanaan. Pada perencanaan ya, fungsi anggaran ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana organisasi yang mengarah kepada tujuan umum dari suatu perusahaan tersebut. Salah satu tujuan perusahaan itu yaitu adalah untuk mencapai keuntungan atau laba usaha. Kemudian mendorong seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Lalu mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Jadi kalau sumber daya itu yaitu selain dari keuangan, sumber daya manusia itu juga termasuk ya. Kemudian mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi. Nah, selanjutnya di dalam tadi dihubungkan dengan fungsi manajemen yaitu selain dari alat perencanaan yaitu alat pengendalian. Nah, manfaat pun ada pun manfaat dari anggaran di dalam pengendalian yaitu berperan sebagai tolak ukur atau standar bagi kegiatan organisasi atau perusahaan. Jadi kalau misalkan kita mau membuat suatu anggaran atau perencanaan itu ada tolak ukurnya, ada standarnya.
Nah, biasanya kalau misalkan kita mau membuat suatu anggaran untuk tahun ini ya atau untuk tahun kedepannya, dasar kita itu adalah anggaran sebelumnya, anggaran tahun sebelumnya. Itu menjadi tolak ukur. Nah, kemudian memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap aspek organisasi. Nah, jadi sebagai alat pengendalian ini juga sebagai alat evaluasi ya. Kenapa dikatakan sebagai alat evaluasi? Jadi suatu perencanaan ini berjalan nanti setelah sampai ke tujuan atau waktu yang sudah ditetapkan. Nah, ini akan dilihat bagaimana perencanaan yang sudah ditentukan ini sesuai enggak dengan perencanaannya. Jadi adanya evaluasi. Nah, kemudian mendorong pihak manajemen secara dini untuk mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi. Jadi setelah adanya pengendalian atau evaluasi, si pihak manajemen sebagai manajemen dia akan mengambil suatu kebijakan, kemudian suatu langkah-langkah ke depan. Misalkan ternyata anggaran yang dibuat ini tidak sesuai atau misalkan terlalu tinggi atau terlalu besar gitu, ada poin-poinnya. Nah, jadi manajemen sebagai manajemen itu mengambil sikap atau misalkan untuk cost ini kita perkecil atau ini dihapus gitu. Jadi sebagai alat pengendalian dan evaluasi untuk perencanaan ke tahun berikutnya. Nah, di dalam anggaran ini ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama ini adalah anggaran operasional, yaitu rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Nah, jadi kalau anggaran operasional itu adalah anggaran yang menyangkut perencanaan kegiatan perusahaan ya dia. Jadi kalau kegiatan perusahaan itu dia secara umum gitu. Nah, kemudian yaitu anggaran keuangan. Nah, anggaran keuangan ini otomatis dia berkaitan dengan rencana pendukung dari aktivitas operasi perusahaan tersebut. Jadi rencana yang anggaran keuangan yang dibuat di sini ini adalah untuk mendukung kegiatan kegiatan operasional yang dilakukan di dalam suatu perusahaan. Oke. Nah, kita masuk ke anggaran operasional. Anggaran ini mencakup atau dapat dikatakan apa saja yang termasuk ke dalam anggaran operasional, yaitu anggaran pendapatan, di mana ini merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Nah, tadi dikatakan anggaran itu adalah paling lama itu 1 tahun ke depan. Kemudian yang kedua ada anggaran biaya. Pelajari mata kuliah penganggaran perusahaan ini basicnya itu anggaran biaya sebelumnya. Jadi kalian harus tahu dulu misalkan akuntansi biaya, baru nanti kita akan mempelajari di anggaran biaya. Nah, rencana biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Adapun kelompok atau bagian-bagian dari anggaran biaya ini adalah termasuk ke dalam anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, dan anggaran biaya administrasi dan umum. Lalu berikutnya adalah anggaran laba. Nah, besarnya laba yang diinginkan di dalam suatu perusahaan untuk periode tertentu itu digunakan, yaitu yang pertama mengalokasikan sumber daya. Jadi disesuaikan dalam kita mau menganggarkan suatu laba. Jadi kalau misalkan di dalam ada namanya anggaran penjualan juga. Nah, anggaran penjualan tujuannya itu kan adalah untuk memperoleh laba. Jadi laba itu juga akan dibuat suatu anggarannya. Berapa laba yang akan kita peroleh dari anggaran penjualan ini gitu ya. Nah, dasarnya adalah dengan mengalokasikan sumber daya itu yang semaksimal mungkin. Kemudian lalu merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Kemudian alat mengecek akhir tentang efisiensi biaya yang dianggarkan. Lalu membagi tanggung jawab kepada semua manajer atas kinerja karyawan perusahaan atau divisi. Nah, jadi itu merupakan penggunaan dari, atau misalkan kalau kita mau menetapkan anggaran laba, itu dasar-dasarnya yang harus diperhitungkan atau yang harus dipertimbangkan adalah dari mulai poin A sampai poin D. Nah, jenis anggaran yang berikutnya adalah anggaran parsial dan anggaran komprehensif.
Adapun anggaran parsial ini merupakan anggaran yang terdiri dari satu jenis atau sekelompok kegiatan tertentu. Sedangkan anggaran komprehensif ini merupakan anggaran pembanding ya, dari atau misalkan dikatakan sebagai anggaran gabungan dari beberapa anggaran parsial di dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian ada anggaran fleksibel dan anggaran tetap. Kalau dikatakan fleksibel berarti dia dapat berubah-ubah ya. Anggaran fleksibel ini merupakan anggaran yang dapat diubah dan disesuaikan berdasarkan perubahan lingkungan atau keadaan yang terjadi. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan semula, bahwasannya kalau membuat suatu anggaran itu anggaran tidak boleh kaku. Jadi disesuaikan, misalkan selama berjalannya penganggaran yang sudah direncanakan itu tidak harus itu gitu. Jadi sesuaikan dengan keadaan, situasi dan lain sebagainya. Lalu anggaran tetap. Nah, ada anggaran tetap. Ini kalau anggaran tetap ini memang dia fix, yang dia tidak boleh tidak dapat dirubah gitu ya. Anggaran yang tidak berubah walaupun terjadi perubahan di dalam lingkungan di mana anggaran tersebut ditetapkan. Nah, fungsi anggaran. Satu, anggaran ini dapat digunakan sebagai ya. Anggaran yang telah dibuat itu dibuat sebagai acuan, tadi sebagai dasar yang harus diikuti atau yang akan dikerjakan untuk tujuan kedepannya. Lalu anggaran dapat digunakan sebagai alat pengorganisasian kerja agar semua kegiatan-kegiatan atau kerja dalam suatu perusahaan itu saling berhubungan dan saling bekerja sama. Kemudian anggaran juga dapat digunakan sebagai alat pengawasan, selain dia menjadi tolak ukur ya, dia juga akan menjadi pengawasan untuk merencanakan anggaran berikutnya. Nah, faktor yang mempengaruhi dari penganggaran. Jadi kalau misalkan kita mau membuat satu anggaran, ada yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama itu tingkat kesulitan dari pembuatan anggaran tersebut. Kemudian partisipasi dari manajemen puncak. Jadi kalau misalkan suatu organisasi atau suatu perusahaan, bukan berarti si manajernya atau manajemen puncak itu dianya lepas tangan. Tidak, itu harus dianya dapat dikatakan sebagai pengawas juga ya. Dia melihat bagaimana bawahannya ini membuat perencanaan ke depannya. Kemudian bersifat dia keadilan ya. Jadi anggaran juga itu harus adil. Adil dalam kata bahwasanya tidak ada misalkan biaya itu yang dibuat terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi ada acuannya. Lalu kesulitan departemen anggaran ini juga menjadi tolak ukur, kemudian struktur organisasi dan sumber daya perusahaan. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.